Salam jumpa kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu. Gimana kakak-kakak, masih tetap semangat kan? Ya, kita tetap dengan setia boleh melayani anak-anak sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh terus mendengarkan kabar baik melalui warta yang kita sampaikan. Kita hendak mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari perempuan Samaria, Tuhan adalah air dan roti hidup. Diambil dari bahan bacaan Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Sebelum kita bersama-sama melakukan persiapan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik bagi kami bersatu hati, kami mau kembali melakukan persiapan bersama. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami, memimpin kami, membimbing kami. Dengan demikian kami dibantu untuk dapat melakukan persiapan dengan baik, dengan terlebih dahulu mengerti, memahami firman Tuhan yang hendak kami akan sampaikan kepada anak sekolah minggu, dan kami mampu untuk merasakan, mendalami, dan memaknainya. Mampukan kami juga agar kami bersama dengan teman-teman kami dalam satu tim dapat mempersiapkan metode ajar, dibantu oleh kakak-kakak narasumber yang akan menginspirasi kami. Berkatilah persiapan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak semua, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan bahas tentunya berpaut pada bahan ajar suluh anak yang diterbitkan Bina Warga. Pada minggu ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 30. Yuk kita buka Alkitab, kita akan membacanya. Saya akan membacakan buat kakak-kakak semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepada aku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dari sumur ini dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan kami telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-terus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Maka perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar."
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itulah datang murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Demikian kakak-kakak pembacaan firman Tuhan yang berbagi setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Kakak-kakak, kita menemukan bahwa kisah ini sangat panjang, tetapi penting untuk disampaikan kepada adik-adik, sehingga adik-adik tahu tentang episode kisah di mana Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Apa saja yang penting di dalam bacaan kita? Mari kita melihat dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang adalah air hidup. Dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini ada pesan kuat tentang Tuhan adalah air hidup. Di ayat yang pertama sampai dengan keempat, sebenarnya ini menjadi latar yang penting sekali kita maknai dan kita menemukan nanti apa yang melatari kisah kita ini. Disebutkan di sana ada kisah di mana Tuhan Yesus harus pergi, ya, harus beranjak dari tempat di mana ia melayani saat itu ke tempat yang lainnya. Karena ada situasi di mana orang-orang Farisi mulai gelisah, mungkin mulai tahu Tuhan Yesus banyak pengikutnya. Nah, ini yang menyebabkan Tuhan Yesus harus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Di ayat yang keempat disebutkan, ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, daerah Samaria adalah daerah yang sering kali dihindari oleh orang-orang Yahudi karena situasi khusus pertengkaran atau konflik di antara Samaria dan orang-orang Yahudi. Ini kisah yang cukup panjang. Jadi perjalanan-perjalanan melintasi daerah itu biasa dihindari. Tapi karena ada situasi genting ini, maka Tuhan Yesus harus melintasi kota itu. Harus melintasi daerah itu maksudnya. Jadi ini sesuatu yang nampaknya terpaksa dilakukan. Tapi jikalau kita melihat kisah selanjutnya, maka kata harus ini menunjukkan ada sesuatu di balik situasi yang tidak mendukung sekalipun Tuhan punya rencana. Sehingga dia harus masuk ke daerah itu, sehingga ia bisa bertemu dengan perempuan Samaria. Jadi kata harus menunjukkan sesuatu yang menurut saya bukan sekedar situasi mengharuskan, memaksa ia masuk sana, tapi justru membawa Tuhan Yesus menuju ke satu karya besar, berjumpa dengan perempuan Samaria dan mengubahkan bukan hanya dia, tapi juga para penduduk daerah itu. Mari kita melihat kisahnya. Di kisah yang disebutkan di ayat yang ke-6 bahwa Tuhan Yesus sangat letih. Perjalanan ini bukan perjalanan yang sederhana, bukan perjalanan yang biasa. Mungkin dia bisa beristirahat, mengajar, lalu berjumpa dengan orang, sambil memulihkan tenaga kembali, kemudian melanjutkan perjalanan. Nampaknya perjalanan ini adalah perjalanan yang cukup maraton, tidak berhenti, terus harus dijalani karena situasi yang memaksa ia harus pergi dari Yudea dan menuju ke Galilea lagi. Jadi perjalanan ini sangat meletihkan dan ada di satu titik di mana Tuhan Yesus harus berhenti di satu tempat karena sangat letih. Dan kira-kira pukul 12 hari itu. Jadi ini sangat terik, kita bisa membayangkan ya, ada dalam situasi padang gurun di Timur Tengah begitu.
dan ini pasti sangat panas dan ini sangat meletihkan perjalanan yang harus Tuhan Yesus jalani. Dan dia ada di satu titik di mana ia berjumpa dengan perempuan Samaria. Maka respon yang pertama, Tuhan Yesus meminta sesuatu karena kebutuhannya, yaitu air. Tapi pintu masuk ini menjadi pintu masuk yang sangat baik untuk membuat Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air hidup. Nah, dalam kisah kita disebutkan perempuan Samaria ini meresponi permintaan Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Masa kamu seorang Yahudi meminta aku seorang Samaria?" Bukan hanya dia perempuan, karena orang-orang pada saat itu tidak bercakap-cakap dengan perempuan kalau bukan keluarganya atau istrinya. Yang kedua adalah perempuan ini adalah perempuan Samaria. Jadi sosok Tuhan Yesus yang dikenal sebagai orang Yahudi mungkin dari pakaiannya, mungkin jadi tampilannya yang membedakan dengan orang Samaria. Sehingga membuat perempuan ini bertanya, kenapa kamu mau bercakap dengan aku? Apakah sekedar kebutuhan air? Tapi ada sesuatu yang pasti melebihi dari sekedar kebutuhan Tuhan Yesus terhadap air. Tuhan Yesus mau menyapa perempuan ini. Dari bagian ayat yang ke-8 ini sebenarnya kita juga melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang juga merindukan sebuah relasi. Tapi ternyata ada batasan-batasan di masyarakat. Mungkin sosoknya perempuan ini dalam kisah selanjutnya nanti kita akan menemukan siapa perempuan ini, membuat dia tidak bisa leluasa untuk berelasi dengan orang lain. Maka ketika Tuhan Yesus menyapanya, ia meresponnya dengan sesuatu yang, masa kamu meminta minum kepadaku sih? Ada sesuatu yang mengejutkan mungkin bagi perempuan itu karena Tuhan Yesus menyapanya. Jadi ada kebutuhan memulihkan relasi dari si perempuan ini. Dan Tuhan Yesus membuka pintu itu dengan meminta air, saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selanjutnya? Tuhan Yesus lalu membuka situasi di mana perempuan ini nampaknya rindu untuk disapa, untuk berelasi, berkomunikasi dengan orang lain, dengan pintu masuk air hidup itu, ya, pintu masuk meminta air. Tuhan Yesus langsung masuk dengan memperkenalkan dirinya, siapa dirinya. Jikalau engkau tahu tentang kasih karunia, karunia Allah. Jadi, jikalau kamu tahu berkat yang kamu akan dapatkan ini, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang memperkenalkan dirinya bahwa ini aku nih adalah sosok yang penting. Sosok yang bisa memberkatimu. Sosok yang disebut karunia Allah itu. Maka Tuhan Yesus mau sebenarnya mengajak perempuan itu kenal dirinya. Di ayat yang ke-10 disebutkan, berikanlah aku air minum. Air minum itu sebenarnya menjadi pintu masuk. Tuhan Yesus lalu memperkenalkan dirinya itu sebagai air hidup. Tapi sayangnya perempuan ini masih belum bisa sejalan dengan pemikiran Tuhan Yesus. Dia masih berpikir dengan hal-hal yang umum pada saat itu. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Engkau tidak punya timba, bagaimana kamu memberikan aku air? Wajar sekali respon dari perempuan ini. Tetapi dari sini lalu Tuhan Yesus memperdalam lagi pengenalan perempuan ini terhadap dirinya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Di dalam ayat yang ke-13 disebutkan, kalau kamu meminta air daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Kakak-kakak, kalau kita melihat cara Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air hidup yang membuat orang lain tidak perlu air-air lagi yang lain karena dia sudah mendapatkan air hidup, maka ini yang menarik bagi si perempuan ini. Makanya di ayat yang ke-15 dia mengatakan begitu. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, bagian tidak usah datang lagi kemari untuk menimba air ini menjadi penting sekali. Artinya bahwa perempuan ini merindukan sebuah relasi, tapi dia sering kali mendapatkan perlakuan atau pandangan-pandangan yang tidak baik terhadap dirinya dari orang-orang sekitar. Sehingga dia enggan sekali untuk berjumpa dengan orang lain. Makanya dia datang jam 12 siang. Padahal pada umumnya, pada perempuan-perempuan pada saat itu mengambil air pada awal pagi. Mungkin untuk kebutuhan seluruh hari pada saat itu.
Bukankah berjalan ke sumur pada siang hari itu sangat terik, sangat melelahkan? Jadi banyak orang akan datang pagi-pagi. Tapi perempuan ini siang hari menunjukkan ada situasi yang gak begitu nyaman untuk dia berjumpa dengan orang lain. Maka ketika Tuhan Yesus menawarkan ada air yang akan membuat kamu tidak haus lagi dan tidak perlu datang lagi ke sini, itu menarik buat dia. Jadi perempuan ini punya masalah dengan relasi dengan orang lain dan dia membutuhkan sesuatu yang memulihkan. Dia rindu untuk diterima oleh komunitas. Maka Tuhan Yesus lalu menggali pengenalan siapa perempuan ini. Tuhan Yesus lalu mengatakan, pergilah panggillah suamimu untuk datang ke sini. Sebenarnya ini bukan pertanyaan yang biasa atau bukan pertanyaan umum. Pertanyaan yang sebenarnya menunjukkan Tuhan Yesus tahu siapa perempuan ini. Langsung dijawab oleh perempuan ini, aku tidak bersuami. Dan tergalilah percakapan di mana perempuan ini mengatakan tentang siapa dirinya. Dirinya yang tidak layak. Tuhan yang mengenal perempuan ini dengan sungguh. Dan inilah yang membuat lalu perempuan ini merespon pernyataan Tuhan Yesus itu dengan ayat 19. Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kenapa? Karena Tuhan tahu siapa dirinya. Padahal belum ada percakapannya, tapi Tuhan tahu siapa dirinya. Lalu respon selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan tentang apa yang sebenarnya penting bagi perempuan ini. Perempuan ini di ayat 20 mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat untuk menyembah. Benar, dalam situasi orang-orang Samaria dan orang-orang Yahudi itu tegang sampai dengan orang-orang Samaria itu punya satu gunung, yaitu Gunung Gerizim, di mana mereka menyembah di sana, beribadah, sedangkan bagi orang-orang Yahudi pada umumnya Yerusalem bait Allah. Jadi perpecahan ini yang membuat relasi Samaria dan Yahudi makin meruncing, saudara. Maka perempuan ini merespon situasi pada saat itu. Karena ia rindu untuk menyembah. Dia menemukan siapa Tuhan ini, siapa Yesus di hadapan ini sebagai sosok yang penting dan dia mau menyembahnya. Tapi lalu Tuhan mau mengarahkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bahwa kamu tidak perlu tempat menyembah di Gerizim atau di Yerusalem. Karena tiba saatnya di mana engkau akan menyembah tidak di sana atau tidak di sini, tapi engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata roh, saudara, menjadi penting karena itu menunjukkan spiritnya, sesuatu yang dari hati. Dan kata kebenaran menunjukkan bahwa perlu ada perubahan hidup dari perempuan ini. Perempuan ini mungkin diindikasikan sebagai perempuan yang dalam tanda petik gak benar karena punya banyak suami. Maka Tuhan Yesus mau mengajak dia bertobatlah, hiduplah dalam sebuah kebenaran. Dan kamu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Makanya lalu Tuhan Yesus menegaskan pada ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, ia harus menyembah dalam roh dan semangatnya, bukan soal tempat di Gerizim atau di Yerusalem, dan juga kebenaran dalam situasi kesucian hatinya. Nah, perempuan ini diajak untuk melakukan itu. Kisah kita ditutup dengan akhirnya perempuan ini merasakan penerimaan dan perjumpaan dengan Kristus yang membuat dia terpenuhi. Dia seperti dapat air yang melegakan dahaganya. Cocok banget kalau Tuhan Yesus disebut sebagai air hidup. Perempuan ini membutuhkan penerimaan dari masyarakat, membutuhkan pengampunan, dan perempuan ini mendapatkannya. Dan pada saat itu lalu Tuhan Yesus mengajaknya untuk mau hidup dalam perubahan. Dia tidak hidup lagi dalam hidupnya saat itu, di mana dia punya banyak suami. Dia harus punya hidup yang lebih baik, hidup dalam kebenaran, dan semangat untuk menyembah Tuhan. Bukan soal tempatnya di Gerizim atau di Yerusalem, tapi menemukan Tuhan dalam sosok Yesus Kristus, yaitu sang air hidup itu. Dan menariknya, dari perempuan ini nggak mau ketemu orang-orang karena seringkali mungkin dapat bully dan lain-lainnya. Sekarang dia malah pergi ke dalam kota dan dia berjumpa dengan banyak orang. Lalu mengatakan di ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dia menyatakan sendiri apa yang aku perbuat itu. Sesuatu yang salah yang dia lakukan. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang perempuan
dan membuat orang lain lalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kakak-kakak, secara singkat, kisah kita di minggu ini mengajarkan bahwa Tuhan mau menerima semua orang. Tuhan mau berelasi dengan semua orang. Bahkan perempuan Samaria yang bukan siapa-siapa, yang dikucilkan, yang mungkin dibully oleh orang-orang karena sikap hidupnya, dan sekaligus dia orang Samaria, Tuhan Yesus mau berjumpa dan berelasi dengan dia, menyapanya, menerimanya, bahkan mengajak perempuan ini untuk merubah sikap hidupnya dan hidup dalam kebenaran. Kita mau ajak adik-adik untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mau juga menyapa mereka dan memberikan kelegaan seperti air yang memberikan, melepas dahaga. Maka untuk adik-adik di kelas Batita Balita, kita mau memperkenalkan kisah ini, walaupun mungkin bagi adik-adik sulit untuk mencerna apakah air hidup yang dimasukkan Tuhan Yesus ini. Tapi kakak-kakak bisa memberikan kiasan tentang kalau kita haus, lalu kita minum lega. Nah, perempuan ini memiliki kehausannya, yaitu kehausan diterima dan menemukan sosok Tuhan yang menerima dia apa adanya. Dan adik-adik bisa diajak untuk mengenal kisah kita ini. Kalau adik-adik sudah mengenal kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, menurut saya sudah cukup. Setidaknya ada pengalaman adik-adik ini tentang kisah ini, di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, dan nanti ketika dia besar, dia bisa memperdalamnya dengan makna. Untuk kelas kecil sampai dengan kelas besar, selain kita memperkenalkan kisah ini, kita juga mau mengajak adik-adik untuk mau juga menceritakan tentang kisah ini. Sama seperti perempuan Samaria yang pergi ke kota menceritakan tentang Tuhan Yesus, kita mau ajak juga adik-adik untuk mau mampu menceritakan tentang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menyelamatkan dirinya. Tuhan telah menjadi air hidup. Maka kita mau kenalkan adik-adik tentang Tuhan yang disebut air hidup ini melalui kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Demikian kakak-kakak pembahasan firman Tuhan. Kita akan menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Dan semoga pesan utama di mana Tuhan itu adalah air hidup yang memberi kelegaan bisa kita sampaikan baik di adik-adik Batita Balita maupun juga di kelas kecil maupun juga kelas besar. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita bersiap, kita hendak menuju Kak Grace Devina yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak, kita sedang mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema belajar dari perempuan Samaria, Tuhan adalah air.
dan roti hidup dari bahan bacaan Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Kita hendak mendengarkan Kak Grace Devina akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Grace Devina. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani. Halo juga Kak Hendra dan juga Kak Santi. Nah, untuk bahan mengenai Tuhan Yesus adalah air dan roti hidup. Kalau untuk anak kelas balita, nampaknya pemahaman seperti ini lebih sulit dipahami oleh anak-anak pada tahapan usia ini. Anak-anak pada tahapan usia ini masih belum bisa mencerna sesuatu yang sifatnya doktrinal dan abstrak, bahwa Tuhan Yesus adalah roti kehidupan yang dimaknai secara spiritual dan air yang dimaknai oleh secara spiritual. Itu sulit dipahami oleh anak-anak pada tahapan usia ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari sesuatu yang berkaitan dengan roti, tapi juga dekat dengan kehidupan anak-anak. Nah, biasanya roti ini kan berkaitan dengan kegiatan makan ya, makan-memakan. Sehingga kita bisa masuk ke pengalaman yang dekat dengan pengalaman makan, seperti pengalaman ketika anak-anak lapar atau anak-anak haus. Nah, untuk membawa anak-anak mengingat kembali pengalaman ini, kita bisa menggunakan bantuan boneka tangan atau kita bisa bermain peran. Seandainya ada tokoh bernama Badu, dia seorang pemadam kebakaran. Nah, Badu ini merasa sangat lapar dan haus karena seharian dia sudah bekerja untuk memadamkan api. Lalu Badu ini berkata, "Aku lapar, Kak, aku haus." Nah, apa yang kita lakukan adik-adik ketika ada orang yang lapar dan haus? Kita memberi mereka makan, karena itu yang mereka butuhkan. Di sini, kakak punya roti, dan kakak juga punya air. Nah, ini yang mau kita kasih ke Badu, supaya Badu bisa menghilangkan rasa lapar dan hausnya. Coba adik-adik bayangin kalau jadi Badu. Kita jalan, panas, apa yang terjadi? Haus, kering. Tapi ketika kita minum, segar rasanya. Nah, setelah prolog mengenai pengalaman anak-anak, kita bisa melanjutkannya dengan masuk ke dalam cerita Alkitab. Bisa diawali dari si Badu yang selesai makan, kemudian Badu bertanya, "Kak, Badu ingat dulu waktu di Alkitab, Tuhan Yesus pernah bicara bahwa Tuhan Yesus adalah roti dan air hidup. Apa maksudnya ya, Kak? Apakah berarti kita bisa memakan Tuhan Yesus sama seperti kita memakan roti?" Nah, di situ kita masuk. Oh, tentu tidak seperti itu, Badu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti dan air hidup sebagai perumpamaan atau sebagai contoh untuk orang-orang Israel dan pendengarnya. Apa maksudnya? Bahwa setiap orang, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Sama seperti Badu tadi yang lapar dan haus membutuhkan air dan makanan. Kenapa roti? Karena orang-orang Israel pada zaman itu, pada masa Tuhan Yesus hidup, tidak menanam padi. Mereka menanam gandum yang menjadi roti. Jadi sehari-hari mereka makan roti. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah roti dan air hidup." Contoh yang nyata, contoh yang Tuhan Yesus lihat, makanan sehari-hari. Nah, sama seperti kita juga di tempat ini, kita butuh makan, kita makan nasi goreng, makan apa lagi ya? Makan biskuit, makan roti juga, minum air, minum susu, kita butuh. Kita juga membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saran saya untuk anak-anak kelas balita, kita cukupkan sampai di situ, karena memang pada tahapan ini ya pemahamannya, kita harus memahami pemahaman anak hanya bisa sampai di situ. Mungkin tentang membutuhkan Tuhan Yesus pun mereka belum sepenuhnya bisa mengerti. Tapi tidak apa-apa, kita mau jelaskan itu ke anak, kita mau sampaikan itu ke anak-anak. Seperti itu kakak-kakak. Nah, ada alternatif lain seperti kita meminta anak-anak untuk menyusun puzzle. Puzzle-nya mungkin bentuknya roti tawar gitu. Lalu di dalam puzzle itu ada tulisan, "Aku butuh
Yesus. Jadi ketika disatukan, nanti anak-anak yang sudah bisa membaca atau gurunya bisa membacakan ulang kata-katanya apa ya di puzzle roti itu, bahwa aku membutuhkan Tuhan Yesus. Sama seperti setiap orang yang butuh makanan, karena kalau tidak makan, dia lapar. Kalau udah lapar, sakit. Kita sebagai manusia, kita butuh makan. Demikian juga, kita juga membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi kira-kira hampir di situ. Seperti itu Kak Hendra dan Kak Santi untuk pemahaman atau alternatif penyampaian cerita untuk anak-anak kelas balita. Terima kasih. Terima kasih Kak Grace Devina untuk metode pengajaran bagi anak-anak kelas Batita Balita. Kita menuju Kak Sieni yang sudah bersiap nih menyiapkan metode pengajaran bagi anak kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari perempuan Samaria, Tuhan adalah air dan roti hidup, dari Injil Yohanes 4 ayat 5-42. Kita bersiap yuk mendengarkan Kak Sieni akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas kecil. Mari silahkan Kak Sieni. Shalom kakak-kakak, berjumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas kecil dengan materi Tuhan adalah air hidup. Terima kasih Kak Hendra dan Kak Santiani atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pada saat ini. Adapun tujuan dari kelas kecil adalah pertama, anak sekolah minggu tahu kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan yang kedua, anak mau menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada orang lain. Nah, untuk masuk ke dalam tema ini, saya mengundang kakak-kakak untuk mengajak adik-adik sebelum firman atau di awal ibadah untuk main gitu ya. Dimana permainannya boleh apa saja, yang penting adik-adik itu banyak bergerak gitu. Atau melibatkan air dalam botol supaya nggak berantakan. Tujuannya satu, anak-anak itu kehausan. Nanti kalau haus, mereka mau minum, kan mereka butuh air gitu. Nah, air ini yang mau kita tegaskan kepada adik-adik betapa pentingnya air ini. Atau kalau main air minum dalam botol gitu ya, adik-adik akan lebih mudah mengingat kita belajar tentang air hari ini gitu kakak-kakak ya. Nah, setelah kakak-kakak bermain game sama adik-adik, jangan langsung suruh minum ya kak, tunggu sampai mau firman baru minum. Nanti setelah mau masuk ke dalam firman, baru kakak bertanya, adik-adik tadi habis main, nyanyi, puji Tuhan, haus apa tidak? Gitu. Wah, pasti mereka bakal banyak, ih haus kak gitu.
ya udah sekarang adik-adik baru boleh minum gitu. Nah, setelah adik-adik minum semua, kakak bisa tanyakan atau ngomong ke mereka, enak sekali ya, lega sekali rasanya kalau kita lagi haus, butuh air, terus minum. Ternyata penting sekali air minum itu. Nah, dari sini baru masuk ke dalam cerita. Tuhan Yesus juga pernah kehausan setelah melakukan perjalanan panjang dari Yudea ke Samaria, adik-adik gitu. Perjalanan ini sekitar 200 km atau sekitar 3 hari jalan kaki. Dari sini kita bisa menjelaskan ya betapa Tuhan Yesus itu begitu letih dan capek sehingga membutuhkan air minum gitu. Nah, saat Yesus kehausan duduk di pinggir sumur Yakub, seorang perempuan Samaria ini datang dan Yesus meminta minum kepadanya. Dari sini kakak-kakak bisa ceritakan cerita Alkitab yang ada tertera gitu ya, tapi saya hanya menegaskan alurnya supaya nanti nggak terlalu banyak ke kiri ke kanan gitu ceritanya ya. Jadi perempuan ini kaget karena Yesus tuh orang Yahudi dan bukan budayanya orang Yahudi berbicara dengan orang Samaria gitu ya. Nah, di situ Yesus menjelaskan kepada perempuan itu bahwa dialah air hidup. Tapi perempuan Samaria ini tak nyambung gitu ya, belum paham karena perempuan ini menyangka Yesus bicara soal air minum biasa, tapi Yesus sudah bicara soal air hidup sebetulnya. Nah, pada akhirnya perempuan ini memahami perkataannya karena akhirnya dia menyadari bahwa yang mengajaknya bicara itu adalah Tuhan, Nabi yang disebut pada saat itu gitu ya. Karena apa? Yesus tahu masa lalunya, padahal perempuan ini kan sebetulnya nggak kenal dengan Yesus gitu ya. Nah, jadi dari situlah dia percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah satu kebenaran gitu kakak-kakak. Adapun inti cerita yang perlu disampaikan kepada adik-adik adalah pertama, seperti halnya tadi tubuh kita merasakan haus dan butuh air minum, juga jiwa kita bisa merasakan haus dan membutuhkan air hidup itu. Sebenarnya siapa air hidup itu? Air hidup itu adalah firman Tuhan yang sekarang kita bisa lihat dalam Alkitab. Lalu yang kedua, Yesus sangat mengasihi adik-adik sekolah minggu semua. Dan seperti Yesus mengasihi perempuan Samaria tadi itu yang kita baca di Alkitab. Dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan adik-adik semua. Yesus ingin adik-adik mengenalnya dengan benar melalui Alkitab sebagai juru selamat dan kelak hidup kekal bersama Dia. Nah, beberapa aplikasi juga kita bisa sampaikan kepada adik-adik supaya tidak salah nanti. Pertama, adik-adik rutin membaca Alkitab supaya semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua, adik-adik bisa bercerita pengalamannya bersama Tuhan kepada orang lain. Ya, waktu misalnya bagaimana Yesus menyembuhkan dia atau orang terkasihnya saat sakit atau menolong dalam belajar dan lain sebagainya. Demikian kakak-kakak persiapan GSM yang saya bisa bantu pada saat ini. Selamat melakukan persiapan pribadi. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sieni yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas kecil. Kita menuju ke Helen yang sudah bersiap nih akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami, kakak-kakak dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Perempuan Samaria, Tuhan adalah Air dan Roti Hidup, dari Injil Yohanes 4 ayat 5-42. Kita bersiap nih mau mendengarkan Kak Helen menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Mari silakan, Kak Helen. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan mempersiapkan untuk kelas besar 12 Maret 2023. Judulnya Tuhan adalah Air Hidup, Yohanes 4 ayat 1-30. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak tahu kisah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan yang kedua, anak mau menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada orang yang lain. Metode yang pertama boleh dengan permainan dan lagu. Ya, siapa saja yang kamu pilih menjadi temanmu. Di sini saya menyarankan untuk membuat suatu nyanyian, menyanyikan suatu nyanyian yang berjudul I Want to Be a Friend. Ya, jadi I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. Little bit more. Nah, di lagu ini adik-adik diajak untuk mendapatkan pasangan, gitu ya. Pasangan, terus berpasangan. Mereka sambil membuat gerakan. Kakak-kakak boleh sekreatif mungkin bikin gerakannya. Kemudian ketika sudah selesai lagunya little bit more, mereka harus cari pasangan yang lain. Jadi harus rebutan cari pasangan yang lain. Nah, kalau misalnya adik-adiknya kurang akrab satu sama lain, boleh diminta untuk berkenalan, ya, kenalan satu sama lain sebelum mereka pindah gitu. Jadi paling tidak mereka harus tahu temannya ini kelas berapa atau namanya siapa gitu. Itu saja. Kemudian yang kedua, cerita firman Tuhan. Dan di sini saya mengajak kakak-kakak untuk menceritakan fokusnya pada Yohanes 4 ayat 13-14. Kalau untuk kelas kecil yang masih sulit untuk membaca, itu bisa baca di ayat 13-14 saja. Tapi untuk kelas besar, saya menyarankan untuk bisa dibaca semua, ayat 1-30. Ya. Kemudian, saya menyarankan juga untuk cerita Alkitabnya itu menggunakan kalimat-kalimat langsung, supaya adik-adik itu tidak hanya membaca saja, tapi mereka juga bisa memahami atau membayangkan situasi saat itu, kisah saat itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Di sini, di sini saya mengambil sudut pandang perempuan Samarianya. Wah, airnya sudah habis. Kalau tidak ada air, aku tidak bisa minum, tidak bisa mencuci, mandi. Aduh, repot deh. Yaudah, aku harus bersiap untuk ambil air ke sumur yang biasa aku ke sana. Iya, sumur Yakub namanya. Kayaknya di situ ada orang deh. Mulai mendekat lagi adik-adik. Kayaknya dia ini bukan orang Samaria seperti aku. Tapi kenapa dia ada di sini ya? Dia itu seperti orang Yahudi. Iya, orang Yahudi. Tapi kenapa duduk-duduk saja ya? Udahlah. Aku cuma mau ambil air saja. Ini banyak nih kebutuhanku nih. Dia datang sampai ke sumur itu. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, berilah aku minum. Ternyata adik-adik, ternyata Tuhan Yesus. Tapi perempuan Samaria itu nggak kenal. Maaf Pak, nggak salah ini minta saya. Bapak itu kan orang Yahudi. Masa minta minum kepada saya yang orang Samaria?
Adik-adik, pada zaman itu orang Yahudi itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang Samaria. Orang Yahudi pada zaman itu sangat membenci orang Samaria karena orang Samaria itu adalah orang keturunan campuran, bukan asli Yahudi, suka menyembah berhala dan tidak percaya pada Allah. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Engkau punya timba dan sumur yang dalam. Adakah engkau amat besar, lebih besar dari Yakub yang memberikan sumur ini? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wah, keren banget. Tuhan, Tuhan, berikanlah aku air itu. Aku mau air itu supaya aku tidak usah capek-capek menimba air dari sumur ini. Adik-adik, perempuan Samaria ini hanya memahami air hidup dengan cara yang berbeda dari yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Baginya, air hidup adalah air yang menghidupkannya sehari-hari. Buat mandi, buat minum, dan lain sebagainya. Tapi jawaban Tuhan Yesus, mana adik-adik? Panggillah suamimu. Hah? Suami? Aku nggak punya suami. Tepat katamu, engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami yang bukan suamimu. Adik-adik, kira-kira apa ya artinya? Nah, ternyata Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa ia tahu kalau perempuan Samaria ini mencintai setidaknya 5 Tuhan yang sebenarnya ia tidak kenali. Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia. Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu, tapi kalau Dia datang, Dia akan kasih tahu kami. Dan Yesus itu mengatakan, akulah Dia. Dengan hal itu, perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota. Dia berlari ke sana dan mengatakan, hei, lihatlah, aku bertemu dengan orang yang menjelaskan apa saja yang kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias? Kemudian orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus untuk menemuinya. Adik-adik, ketika seorang perempuan Samaria mengalami banyak kebimbangan hidup, lagi galau, punya banyak masalah, Tuhan Yesus hadir dan menyapanya. Meskipun kita merasa diri kita, Tuhan, aku punya banyak salah, aku masih jadi anak yang nakal. Tapi Tuhan Yesus menyapa kita dan memberikan kita air kehidupan. Air hidup, apa itu? Air hidup adalah air yang memberikan kita kehidupan, yang menyelamatkan kita, yang dapat memuaskan kehausan atau dahaga kita akan kebenaran. Aduh, mana ya yang benar? Aduh, nyontek benar nggak sih? Aduh, nonton film porno boleh nggak sih sekali-sekali? Marah-marah ke mama, dikit-dikit boleh nggak sih? Adik-adik, ketika kita mempunyai air hidup, kita tidak akan ragu untuk bilang ya atau tidak. Kita akan tahu mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, air hidup dapat membantu kita untuk menentukan tujuan hidup kita. Seperti perempuan Samaria tadi, dia punya Tuhan yang tidak jelas, dia tidak tahu kepada siapa seharusnya ia menyembah, padahal dia tahu loh kalau ada Mesias, tetapi ia memilih untuk menyembah 5 Tuhan. Dan yang ketiga, air hidup akan mengisi hidup kita yang kosong. Ketika kita bosan dengan rutinitas sehari-hari, bangun, tidur, sekolah, makan, belajar, tidur lagi, minggu ke sekolah minggu, kita membiarkan hal itu terjadi tanpa kita sadari. Kita nggak bersyukur pada Tuhan, kita nggak menikmati hidup kita membiarkan diri kita kosong. Maka
kita perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk mengisi hari-hari kita. Hari-hari kita akan menjadi penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, dan penuh dengan kasih. Maukah adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai ayah hidup? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak-kakak boleh modifikasi kalimat-kalimat langsung atau cerita-cerita ini sesuai dengan bahasa kakak-kakak atau yang dekat mungkin dengan adik-adik, menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan adik-adik. Kemudian untuk responsnya, metode selanjutnya, saya mengajak kakak-kakak untuk mengajak adik-adik menyanyikan lagu Datanglah Kepada Yesus. Lagunya seperti ini. Datanglah pada Yesus, kau tidak akan haus lagi. Karena Yesus adalah air hidup, datanglah kepada Yesus. Sekali lagi, datanglah pada Yesus, kau tidak akan haus lagi. Karena Yesus adalah air hidup, datanglah kepada Yesus. Siapkan dirimu sekarang untuk mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau terlambat, sekaranglah waktunya. Katakan tua gapat, ikut Yesus. Katakan tua gapat, ikut Yesus. Katakan tua gapat, ikut Yesus. Ikut Yesus rame-rame. Ya, itu lagunya. Sekian untuk persiapan kita, kelas besar. Mungkin kakak-kakak juga bisa mengembangkan sesuai dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih. Kakak, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Nah, kakak-kakak sudah rampung nih apa yang kami sajikan dari penyampaian bahan Alkitab dan metode pengajaran. Kakak-kakak juga dapat mendalami lagi nih untuk bahan Alkitab dengan menyaksikan tayangan ngulik Alkitab. Pasti akan makin nih memperkaya wawasan dan juga makin menumbuhkan iman kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita sudah merangkumkan persiapan kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita berpisah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, anak-anak Tuhan yang masih terus Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak sekolah minggu. Biarlah kami boleh menyampaikan, melakukannya dengan giat. Kami bertekun untuk membaca, mendalami firman Tuhan, agar kiranya wawasan dan iman kami juga makin disegarkan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, salam, sampai jumpa episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.